Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, sebagai muslim kita semua pasti memahami bahwa sholat adalah tiang agama. Bagi mereka yang beriman, sholat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan, bahkan ketika dalam kondisi sakit sekalipun. Rajin mengerjakan sholat tentu saja merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun ternyata hal tersebut tidak lantas akan menjamin seseorang akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa sajakah orang-orang yang rajin sholat namun justru malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seperti apa ciri-cirinya? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, yaitu ditanya dan diminta pertanggungjawabannya dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak, merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Untuk itulah karenanya sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah ternyata tidak hanya dengan rajin mengerjakan sholat saja. Hal itu bisa diraih asalkan sholat yang kita kerjakan dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak sebatas sebagai rutinitas harian saja. Selain itu, serta tetap dibarengi dengan menjaga akhlak serta hubungan yang baik dengan sesama manusia agar tidak menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, berikut ini adalah orang-orang yang selalu rajin mengerjakan sholat namun justru malah jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia, yaitu umat Muhammad, suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya sholat padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Toha ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Dalam firman Allah yang lain di Quran surat Al-Ma'un ayat
keempat hingga ayat ketujuh. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Yang dimaksud dengan lalai adalah mencakup lalai akan waktu dan tujuan sholat serta bermalas-malasan dalam mengerjakannya. Di ayat berikutnya, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Riya di sini adalah melakukan suatu perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, tapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Na'udzubillah. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Jadi apa yang dimaksud dengan lalai tadi dapat disimpulkan bahwa lalai itu adalah mereka yang tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan, apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan sholat. Kemudian mereka adalah orang yang riya dalam mengerjakan sholat, di mana hanya mencari pujian dari orang lain, bukan mengharap ridho Allah. Kemudian lalai yang ketiga adalah mereka cuma memikirkan dirinya sendiri, enggan menolong orang yang kekurangan, sombong, perkataannya suka menyakiti hati orang lain, dan suka bergibah, membicarakan orang lain. Kemudian lalai yang keempat, apa-apa yang dibaca dalam ibadahnya itu hanya diucapkan saja tanpa dipahami, sehingga sholatnya cuma gerakan biasa dan lontaran kata-katanya cuma hafalan saja. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang sholat siang dan malam, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun merasa dirinya sholat, tapi hakikatnya ia tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah sholat. Sholatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi malah justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. Jadi seharusnya kita jangan lalai terhadap sholat, jangan riya, dan banyak-banyaklah memberi bantuan dan sedekah, walau hanya dengan senyuman untuk saudara kita, agar kita tidak tergolong orang yang celaka. Dan dirikanlah sholat dengan cara mengerjakan sholat dengan lahir dan batin kita. Lafaz yang diucapkan oleh mulut didengar, dimengerti, dimaknai, dan diilhami oleh jasmani serta rohani kita, sehingga selesai kita sholat, kita bisa mewujudkan atau mengimplementasikan perbuatan baik kita dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam itu seperti orang yang mandi untuk membersihkan kotoran yang melekat di badan kita. Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada sungai di depan rumahmu, lantas kamu mandi di sungai itu sehari sebanyak 5 kali? Apakah masih kotor badanmu? Para sahabat pun menjawab, tidak ada kotoran sama sekali ya Rasulullah. Maka kemudian beliau bersabda, maka seperti itulah juga sholat 5 waktu itu, maka Allah akan menghapus dosa-dosamu dengan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ciri orang yang kedua adalah orang yang suka menggunjing orang lain. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat yang ke-42 hingga ayat ke-48. Ma salakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musholli, mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
Walam nakunut imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, bahkan kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang. Wa kunna nukazzibu biyaumiddin, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yakin, hingga datang kepada kami kematian. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari para pemberi syafaat. Di dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka disebabkan karena suka membicarakan kekurangan atau kejelekan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun masih suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan ke dalam neraka sakor. Jelas bahwa Allah telah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Kemudian ciri yang ketiga yaitu orang yang acuh pada sesama. Dalam sebuah hadis qudsi dipaparkan tanda-tanda Allah akan dekat kepada seseorang. Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan kepada orang yang lapar, yang memberi pakaian kepada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat untuk menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan Firdaus. Kalimatullah al-Ulya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan selalu bersifat dermawan, senang membantu orang lain, khususnya kepada orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit, maka jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah ketimbang ahli ibadah yang pelit. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya, karena ia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang langsung masuk ke dalam hati sanubarinya. Kemudian ciri yang keempat adalah orang yang ria. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah sehingga ia tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka, adalah dikarenakan mereka memiliki sifat ria. Hal tersebut terjadi dikarenakan semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia bukan semata-mata untuk mencari ridho Allah, melainkan dilakukannya karena ia ingin ria atau pamer dan mengharapkan pujian dari manusia yang lain. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 142,
Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud ria di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah, maka sebaik-baik amalan adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan murni lantaran lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, dan cukuplah kita berharap pada ridho Allah dan juga balasannya atas apa yang telah kita lakukan, karena Allah adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan juga niat merupakan sesuatu yang harus kita jaga ketika melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung pada cambuk untuk kita yang membuat kita menjadi ria kepada sesama. Kemudian ciri yang kelima adalah orang yang suka berdusta. Di zaman seperti sekarang ini, kebohongan menjadi suatu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai sebuah dosa yang besar. Meskipun dia adalah seorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka segala sholat dan ibadahnya akan menjadi sia-sia, karena kebohongan itu akan menghapus semua amalan-amalannya. Oleh karena itu, jika ia kemudian meninggal dalam kondisi yang belum bertaubat kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kazibal lazina la yu'minuna bi ayatillah ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Berbohong itu menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat muslim wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridho Allah serta akan masuk ke dalam surganya Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.